Aku kakak pertama, anak kedua. Saya sebagai Jamal, anak kedua yang suka rebel, anak yang tidak terlihat. Saya Marwan, adik ketiga yang paling kecil, paling bener. Tentu saja. Gimana perasaannya udah hari ini press screening? Ini kan, iya, yang namanya premium film ini kan yang selalu ditunggu-tunggu sebagai dari aktor-aktor ya, dan dari produser juga karena hasil kerja keras yang udah kita lakukan beberapa bulan kemarin akhirnya bisa tayang dan kita bisa merasakan langsung bagaimana reaksi dari teman-teman, reaksi dari yang nonton gitu, mereka terhibur apa enggak, karena dari Gimana, terhibur nggak? terhibur nggak? Jadi benar-benar ini film pertamanya Darto sebagai debut sutradaranya, kita sebagai sahabatnya bangga banget untuk bisa mengeksekusi dengan baik, melahirkan satu film. Bangun chemistry susah nggak sih? Kebetulan sangat tidak susah karena kita udah kenal di luar film gitu. Jadi begitu sama-sama, lu tawarin film Darto, iya. Udah telepon akhirnya, kita sikat deh gitu. Dan di set juga yang mempengaruhi mood aktor untuk syuting kan suasana di set gimana ya, di set gimana, profesional kerjanya gimana, itu baik sekali. Jadi Menariknya lagi sebenarnya kalau saya mengira nggak pernah kerja sama. Cuman saya tuh pernah minta pengen masuk Fatih. Karena beberapa film-film Fatih itu kayak dia menarik banget ya, dia punya soul atau jiwa yang bebas banget. Dan ketika ngeliat dari backgroundnya, pengen jadi adik gue siapa? Tadinya ada dua, dan salah satunya namanya Fatih. Bukan dia, bukan Fatih. dia kejawab. Tapi soalnya gue agak takut waktu itu waktu awal. Mungkin nggak tahu, gue waktu itu dikabarin karakter Marwan tuh agak lebih dewasa kan. Terus kayak gue udah casting nih, tapi kayak apa nih gue balik lagi kasih gue 3 hari, coba gue kulit lagi, gue bisa main lebih dewasa lagi gitu. Udah benar-benar nggak ada ekspektasi apa kayak gitu. Kemarin kalau mereka maksudnya mau panggil lagi gue disini banget terus habis itu akhirnya ternyata dikabarin lagi tapi bisa langsung ini pasti banget senang banget. Jodoh. Itu bercanda. Ini tapi Kadin itu kan karena kan papanya kan terpercaya. Papa udah kerja sama jauh-jauh. Saya juga sama terus udah dari Budi 10 juga. Jadi begitu lumayan cukup lama kita vakumnya. Terus begitu ditawarin, Darto kok bikin film sama siapa? Televisi. Papa udah pasti Papa Royce dan berdua langsung. Kalau sutradara. Amin doain beda. Ini kan rumahnya debut sutradara di Star Vision. Jadi ya service selalu ketat. Kita kedua. Jadi ya kadang-kadang kalau saya udah debut Lu nggak mungkin enggak gitu. Kalau ada bapak yang ngomong, ya maksudnya kita tahu hasil filmnya, hasil eksekusi setelah after film ini dibuat selalu diberikan yang terbaik, tempat yang terbaik. Saya juga pertama kali dikasih kesempatan untuk main film sambil langsung masuk di kawasan itu. Jadi saya ketika saya panggil, ya saya berasa pulang aja. Jadi katanya bayaran termahal. Gempi waktunya memang suka bentrok gitu. Lagi kalau Bapak Royce udah nelpon, ini udah raja terakhir, ini udah lewat semua nih. Dari mau siapa yang nelpon siapa yang Bapak Royce siap. Nah, udah langsung siap aja. Gading, pengalaman syuting bareng anak sendiri gimana sih? Seneng karena ya pertama bisa melatih Gempi lagi, karena kan ini dia kan umurnya lagi nyoba ini nyoba itu gitu. Walaupun sebelumnya video klipnya sah, tapi ini kan beda banget ini film. Terus kita berusaha meyakinkan Gempi untuk mau dan senyaman mungkin, karena kan nggak mudah untuk anak seumur Gempi untuk bermain film gitu kan, di set segala macam. Kan inginnya yang nyaman, belum lagi besok harus sekolah. Gempi kan biasa itu jam 8 malam tuh udah pasti tidur biasanya gitu, dan ada juga pastinya kendala-kendala di lokasi, kayak tiba-tiba hujan deras, kita nggak bisa harus outdoor. Nah semuanya itu dikondisikan sama Darto dengan tim, jadi Gempinya ya ajaib, Gempinya juga happy,
tapi sayang banget hari ini nggak bisa datang karena pas banget tadi sakit, jadi mohon doanya biar Gempi cepat sembuh. Sayang banget ya. Dan jujur bagus banget. Amin, Tahu nggak? amin. Kopinya bagus tuh. Jadi senang lah. Nanya-nanya juga langsung di soal acting itu. Ini Iya. pertama berarti acting Iya, buat film. nah bahkan Gempi kan juga orangnya gitu dia tuh perfeksionis juga. Jadi dia baca, dia udah baca. Jadi dia tahu kalau misalnya belum waktunya dia atau misalnya aku yang belum. Iya. Jadi dia udah tahu, ya kan? Banyak gitu. Belum nggak gitu. Dia suka gitu, suka ngingetin mamanya, suka ngingetin papanya. Karena diomelin. Iya. Iya, banyak ini diomelin namanya sama Gempi. Nggak gitu. Ngedirect Gempi juga dan Wah, luar biasa ya. Jadi memang lagi-lagi itu ada satu kejadian di mana Gempi kan jam 8 harus tidur. Kita hujan deras, terus masih ada satu scene panjang nih yang harus diselesaikan nih. Tiba-tiba, Gempi harus tidur jam 8 harus pulang. Oke, ganti scene-nya. Oh, yang penting Gempi pulang harus tidur. Oke, ganti scene-nya. Ada satu nih. Memang jadi bagus. Ada satu ya. Ini adegan yang scene pertama. Hah? Scene pertama kan yang saya digambar Gisel kan ada Gempi. Udah kan diambil close up-nya Gempi kan. Iya. Untuk reaksinya gimana gitu. Udah. Berarti aku gimana gitu reaksinya. Oke, reaksi cemas gitu kan udah. Kebetulan tim editor lagi iseng edit semua. Editor on location. Editor on location. Diedit, nah ekspresi Gempi tuh nggak dimasukin, belum dimasukin. Jadi cuma digambar udah ke Gisel sama ke saya aja Gempinya nggak ada. Terus Gempi gini kan ngeliat. Terus buat apa dari tadi waktu acting gini-gini? belum dimasukin. Belum, tambah ya, itu baru Apa masuk yang baik. acting kan? Lucu banget. Jadi kepulosan Gempi lumayan juga buat kita vitamin edukasi buat semangat ya. Tapi ada rules nggak sih syuting sama anak? Maksudnya syuting Gempi kan masih kecil. Iya. Ada rules nggak? Jam segini harus sudah tidur gitu? Iya, kalau saya sih sebelumnya begitu ditawarin saya ya pasti kan bilang juga pasti kan tim juga mengerti. Kebetulan kan Gempi bukan belum jadi aktor yang benar-benar syuting banyak gitu. Jadi ini mau nyoba juga, tapi juga kita tahu Gempi jadwalnya juga sibuk banget, pulang sekolahnya jam berapa, biasanya juga jam 8 udah tidur. Dan kebetulan memang itulah hebatnya Darto juga, semuanya pokoknya disulap bisa. Tapi Gempi bisa. Toh, terus gantian kita, toh bisa nggak gini? Bisa. Bisa. Kalau nantinya ya biar dia yang milih, dia kan sekarang nyoba acting, nyoba nyanyi. Orang tuanya mau yang Gempi mau aja. Jadi kalau sekarang support terus aja Gempi mau. Jadi pertama harus tanya lu mau apa enggak? Dia nyanyi, mau nyanyi enggak? Mau, oke, support. Dan film mau enggak? Mau. Tapi kalau misalnya Gempinya merasa terbebani ya jangan, daripada dia kerjanya juga. Bang, berarti paketan ya Bang? Bertiga? Paketan semuanya potong 10%. Potongannya buat lu tuh. Potongannya buat papa dong. Ada silakan. Itu mah udah di script. Itu udah di script, ada. Tapi itu juga dimodifikasi ketika udah pasti gitu. Sekalian aja gitu. Ada skenario itu. Jadi skenario itu ganti sejalan dengan kondisi yang berubah. Betul. Tapi lucu, Darto dimarah-marahin karena tahu adegannya nampar. Terus ulang lagi dimarahin Darto, jangan gitu dong kan nggak kena game. Masih polos. Jadi ini acting doang, game nggak apa-apa kok. Dia kan orangnya lembut gitu, nggak suka yang keras gitu. Makanya sebenarnya juga pas mau diundang premier juga sebenarnya juga nanya juga nyaman ya buat anak-anak ya gitu ya. Soalnya kan ya ada beberapa mungkin kata-kata yang itu ya pas 11 tahun udah dibersihin. Udah dibersihin ya aman ya. Jadi Ini aman. udah kalau sensornya 13 tahun itu sebetulnya bisa ditonton dengan pengawasan orang. Pengawasan orang tua benar. Kayak nonton di rumah aja, kayak nonton itu begitu adegannya nggak boleh. Gini, mamanya gitu. Neka. Aman ya kakak-kakak? Kalau pakai putih ya gitu ya Bang? Nyaman saya malah kalau misalnya Gempi ditawarin ada kemarin ditawarin film terus nggak ada bapak ibunya nggak usah lah ntar aja gitu. Iya. Bertiga gitu maksudnya Gempinya protektif juga, harus anaknya harus dia kan yang terakhir ya. Mungkin
Enggak juga sih. Enggak juga. Saya malah kalau misalnya perannya terlalu banyak gitu, kayak mungkin waktu saya ada di nggak tega gitu, karena saya ngeliat ini orang kan selalu nanya kalau saya punya anak, kamu sekolahnya di mana? Kok homeschooling gitu. Terus begitu saya pulang malam dia juga pulang malam, aduh kasihan nggak tega. Jadi bisa mungkin kalau sekarang dengan sekolah dulu ya. Kalau yang masih bantu-bantu gini masih apa? Oke, mungkin kenapa nih orang harus nonton film kalian ya biar kita lagi. Ini karena film film komplit. Ini film komplit, film keluarga, sangat cocok ditonton di akhir tahun. Suasananya juga udah suasana liburan, mengingatkan kita kembali bahwa yang pertama dan yang terakhir adalah keluarga. Balik lagi ke keluarga. Di keluarga semua yang ada error-errornya juga gimana juga itu keluarga gitu, tetap semuanya kembali ke keluarga Habis nonton ini itu harapan saya kita gitu Ya mungkin bukan cuma keluarga doang, bisa jadi pertemanan, Ya. bisa menjadi sebuah. Ketika orang punya banyak masalah kan pasti udah ada di hidup. Ketika nonton ini, kita berharap ketika keluar bisa sedikit meringankan beban dan dapat enjoyable-nya. Dan ini adalah sebuah karya yang semuanya itu membuatnya benar-benar dengan hati, kita ketawa-tawa, karena dari awal saya bilang ini film komedi, nggak boleh ada yang stres ya, nggak boleh ada yang ngambek, nggak boleh ada yang marah-marah, ini harus ketawa-tawa, dan terbukti semuanya fun dan ketawa. Dan mari kita tutup akhir tahun ini dengan bahagia. Amin. Terakhir nih kalau Langsung dari siapin. Bentar ya. Sampaikan. Nah, jadi gue ngerasa film ini adalah sebenarnya film drama keluarga yang menyebar secara komedi, bukan cuma soal lucu, tapi memang ada value family yang mungkin kalian lagi distance sama keluarga kalian gitu. Adik, jadi kayak kalian nggak bisa reflect gitu, balik lagi selama ini kok gimana ya? Mulai mewajarkan keluarga itu nggak apa-apa, ada masalah, nggak apa-apa, ada macam kita bisa Boleh promo? Sekian Rapat. Promo ya. 1, 2, 3.